Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Wirahadianto dari kelas MJ304. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Dalam 5 artikel yang saya ambil, saya bagi 5 artikel tersebut ke dalam 3 topik. Yang pertama terkait pemutusan hubungan kerja. Adapun judul yang saya ambil mengenai perlindungan bagi pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Yang melatar belakanginya sendiri, permasalahan PHK secara sepihak oleh pengusaha ditambah dengan adanya perubahan regulasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan ruang luas bagi pengusaha untuk melakukan PHK secara berbagai alasan. Oleh karena itu, perlu ada kajian dasar mengenai PHK dan perlindungan hukum bagi pekerja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan bagi pekerja atas PHK yang secara sepihak. Metode penelitiannya ada dua, yaitu yuridis normatif, melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 151 itu membahas terkait cara guna melakukan PHK. Pengecualian terdapat di Pasal 153, yaitu PHK dapat dilakukan jika tidak dengan cara sepihak yang merugikan pekerja. Untuk perlindungan hukum PHK yang dilakukan secara sepihak dapat diatur di Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja. Implikasinya sendiri, setiap PHK harus melalui mekanisme perundingan dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebelum diputuskan secara sah. Lalu untuk topik kedua, di sini terdapat 2 artikel yang saya masukkan, yaitu 2 jurnal dan 2 artikel terkait perencanaan SDM dan kinerja karyawan. Latar belakangnya, banyaknya variabel manajemen sumber daya manusia menyebabkan sedikit kajian yang menggabungkan beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah perencanaan SDM mempengaruhi performa karyawan atau ada faktor lain yang mempengaruhinya. Metodenya sendiri ada 2 terkait kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Hasilnya, yang pertama, perencanaan SDM berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kedua, pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Ketiga, pelatihan SDM berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Ketiga, variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap performa karyawan. Implikasi sendiri, fokus pada peningkatan kinerja karyawan serta lebih teliti dalam perencanaan SDM. Dan yang terakhir, mengenai topik kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Adapun yang melatar belakanginya yaitu penurunan dan ketidakstabilan kinerja karyawan berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kurangnya pemahaman dan penerapan K3, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh K3 terhadap kinerja karyawan. Dan tujuannya sendiri untuk mengetahui pengaruh K3 terhadap kinerja karyawan. Metodologinya sendiri yang digunakan adalah wawancara, observasi, serta kuesioner. Didapat kesimpulan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, serta tingkat pengetahuan K3 berhubungan terhadap kejadian kecelakaan. Semakin tinggi pengetahuan K3 karyawan, maka semakin rendah terjadinya kecelakaan kerja. Implikasinya, perusahaan perlu meningkatkan penerapan program keselamatan dan kerja guna mengelola beban kerja secara profesional serta menciptakan lingkungan kerja fisik yang nyaman dan aman. Perbaikan pada aspek tersebut dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Untuk 5 artikel dan jurnal yang saya masukkan dapat diakses pada link berikut atau pada QR Code berikut. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam materi. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.